Bungkam Macan Kemayoran, Singoedan lolos jeratan degradasi. Comeback dramatis Madura United ancam zona Championship Series. Temukan solusi masalah klub dan tim nasional, PT LIB kirim surat ke PSSI. Simak informasi selengkapnya hanya di Fair Play Space Update. Arema FC berhasil mempermalukan Persija Jakarta di pekan ke-26 Liga 1 2023-2024 dengan skor 3-2. Berlangsung di Stadion Iwayan Dipta Bali, kedua tim saling berbalas gol lewat masing-masing brace dari Marco Simic dan Dedi Setiawan. Namun Arema FC enggak menyerah dan mencetak gol kemenangan lewat sang striker Loko Linggoy. Atas hasil ini Arema FC berhasil lepas dari jeratan zona degradasi. Singoedan kini menempati posisi 15 klasemen dengan koleksi 27 poin dari 26 laga berkat sentuhan pelatih anyar Widodo C. Putro. Sedangkan Persija Jakarta melorot ke urutan ke-12 klasemen. Skuad asuhan Thomas Doll tercatat mengumpulkan 32 poin dari 26 pertandingan sekaligus memperpanjang kekalahan Macan Kemayoran, yakni dari 3 pertandingan terakhir. Usai laga, Thomas Doll sangat kecewa dengan kekalahan yang diderita anak asuhnya. Menurutnya, Persija bermain sangat baik, tapi sangat disayangkan lini pertahanan mereka bermain cukup buruk, terkhusus saat bermain dengan 10 pemain. Sementara itu, catatan apik ditorehkan oleh pelatih Widodo C. Putro usai membawa Arema FC meraih 2 kemenangan beruntun. Pekan ke-26 Liga 1 menjadi bukti keperkasaan pemuncak klasemen Borneo FC dari juru kunci Bayangkara FC. Berlangsung di Stadion Batakan Balikpapan, Borneo FC yang tak terkalahkan dalam 15 laga terakhir, bermain agresif sejak awal. Kendati demikian, Pesut Etam hanya mampu unggul 1-0 pada babak pertama. Agresivitas Borneo FC pada babak kedua membuahkan hasil pada menit ke-58. Lagi-lagi kombinasi Lili Pali Pluy memberikan gol bagi Pesut Etam. Gol ke-11 Lili Pali di Liga 1 2023-2024 itu membawa Borneo FC menjauh 2-0 atas Bayangkara FC. Unggul 2 gol tak membuat Borneo FC mengendurkan serangan. Armada Peter Huistra terus mengobrak-abrik pertahanan Bayangkara FC dari berbagai sisi. Pesut Etam pun makin di atas angin ketika Felipe Kadendelsi mencetak gol pada menit ke-84, menutaskan umpan silang Stefano Lillipali. Kubu tuan rumah lantas mengunci kemenangan atas Bayangkara FC, yakni melalui pemain pengganti Ihsanul Zikrak pada menit ke-4 masa injury time. Kemenangan tersebut membuat Borneo FC makin kokoh di puncak klasemen Liga 1 berbekal nilai 60. Sementara itu dengan kekalahan ini, Bayangkara FC makin terbenam di dasar klasemen dengan raihan 15 poin. Madura United meraih kemenangan dramatis saat menjamu Persikabo pada pekan ke-26 Liga 1 2023-2024. Berlangsung di Stadion Gelora Bangkalan, Laskar Sapi Kerap menuntaskan laga dengan skor 3-2. Madura United sendiri sempat tertinggal 2-0 lewat brace striker timnas Indonesia Dimas Drajat di babak pertama. Namun mentalitas klub kebanggaan warga Madura itu bangkit usai mencetak 3 gol di babak kedua. Mentalitas kemenangan tersebut tentu bukan tanpa sebab. Pasalnya Madura United saat ini berhasil mengumpulkan 42 poin dan menempati posisi kelima yang artinya mengancam posisi 4 besar sebagai syarat lolos ke babak Championship Series. PSIS Semarang, Persib Bandung, dan Bali United menjadi 3 tim yang terancam berkat performa impresif tim berjuluk Laskar Sapi Kerap ini. Sementara itu Persikabo harus berkutat di zona degradasi dengan raihan 17 poin dari 26 laga yang telah dijalani. Final Carabao Cup 2023-2024 dimainkan di Stadion Wembley pada hari Minggu 25 Februari 2024 malam waktu Indonesia Barat. Duel ini berjalan sangat seru. Liverpool menang dengan skor 1-0 lewat gol Virgil van Dijk pada menit ke-118. Carabao Cup sendiri menjadi satu dari 3 trofi penting di Inggris. 2 trofi lainnya adalah Premier League dan Piala FA. Hanya saja hadiah uang yang diterima juara Carabao Cup tidak begitu besar, bahkan bisa dibilang kecil. Dikutip dari The Mirror, Liverpool sebagai juara Carabao Cup 2023-2024 meraih hadiah uang sekitar 1,9 miliar rupiah. Bisa dibilang hadiah juara Carabao Cup 2023-2024 ini masih lebih rendah dibandingkan hadiah juara PRI Liga 1 2023-2024. Di mana sesuai keterangan yang sudah dibuat PT LIB, juara BRI Liga 1 musim ini akan mendapatkan hadiah dengan nilai 5 miliar rupiah. Bek Persib Bandung Alberto Rodriguez masih kesal saat dia harus menerima kartu merah pada laga melawan Barito Putra. Hal ini bermuara pada sebuah insiden di mana wasit Ervan Effendi memberikan kartu merah pada Alberto karena dianggap melanggar pemain lawan.
Namun dari tayangan ulang terlihat justru Nick Kuipers yang melanggar. Akibat keluarnya Alberto, Persib Bandung pun akhirnya kebobolan dengan gagal mengunci kemenangan. Alberto Rodriguez cukup kecewa dengan keputusan yang diberikan oleh wasit di laga tersebut. Bahkan dia menilai wasit Ervan Effendi tidak adil saat memberikan dia kartu merah. Dalam hal ini pelatih Persib Bandung Bojan Hodak juga meragukan dengan pelanggaran Alberto Rodriguez yang berujung kartu merah itu. Walau demikian, Persib Bandung menurutnya harus tetap fokus menatap laga ke depan. Tentu hal ini menjadi bukti bagaimana VAR sangat dibutuhkan di Liga 1. Menyusul kepentingan timnas U23 Indonesia yang bakal berlaga di Piala Asia U23 2024 pada 15 April mendatang, PT LIB mengirim permintaan kepada PSSI, yakni untuk menghapus aturan wajib memainkan satu pemain U23 di Liga 1. Hal ini dirasa diperlukan karena banyak pemain terbaik U23 milik klub yang diyakini bakal bergabung dengan tim nasional. Untuk itu, situasi ini tak akan mudah dihadapi oleh klub-klub Liga 1. Permintaan PT LIB ini pun dilakukan untuk kepentingan bersama, baik tim nasional maupun untuk klub. Apabila perubahan ini dilakukan, tentu saja klub tak akan kelimpungan mencari pemain pengganti. Di sisi lain, berbeda dengan beberapa klub yang lantang menolak melepas pemainnya karena kebutuhan tim, pelatih Barito Putra Rahmat Darmawan justru berjanji akan melepas pemainnya ke timnas U23 Indonesia. Menurut Rahmat Darmawan, Barito Putra akan mendukung penuh kepentingan timnas Indonesia. Apalagi hal tersebut sesuai dengan perintah petinggi klub agar mengutamakan tim nasional. Mereka siap melepas pemain saat dibutuhkan oleh Sintayong. Raja Nainggolan didatangkan Bayangkara FC pada bursa transfer paruh musim Liga 1 2023-2024. Kedatangan pemain asal Belgia itu lalu menyita perhatian seluruh pecinta sepak bola tanah air. Untuk hal tersebut tak terlepas dari rekam jejak Raja Nainggolan yang sempat memperkuat tim top Eropa seperti Inter Milan hingga AS Roma. Belum lagi ada kabar bahwa Raja Nainggolan mendapatkan bayaran fantastis di Bayangkara FC. Sang pemain pun sejauh ini telah melakukan 3 laga bersama Bayangkara FC dan hasilnya pun cukup mengecewakan. Bersama Raja, Bayangkara FC hanya mampu mengukir 1 kemenangan, sedangkan 2 laga lainnya berakhir dengan kekalahan. Terkait performa pribadi, penampilan Raja Nainggolan juga jauh dari kata memuaskan. Raja sejauh ini belum mengukir satupun gol atau assist. Dilansir dari Transfer Market, Raja hanya mampu melepaskan 2 tembakan dalam 3 laga Liga 1 musim ini. Dari 2 tembakan hanya 1 yang tepat sasaran. Angka tersebut sama dengan jumlah pelanggaran yang dilakukan Raja, di mana pemain berposisi sebagai gelandang tercatat melakukan 2 kali pelanggaran yang berbuah 1 kartu kuning.